Jadi bagi teman-teman yang mau membuka usaha sablon cup plastik, tentu ada tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan ya. Dan kita akan bahas tahap-tahapan itu setelah yang satu ini. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini ya. Di video kali ini kita mau membahas mengenai usaha sablon cup plastik lagi ya. Dan teman-teman yang masih pemula dan ingin untuk membuka usaha sablon cup plastik, cocok sekali di channel ini ya. Kita akan bahas tahapan-tahapan untuk membangun atau membuka usaha sablon cup plastik. Tahapan yang pertama adalah kita harus tahu harga pasarannya ya. Tahu harga pasaran cup plastik ini. Caranya untuk kita tahu harga pasaran, kita harus cek kompetitor kita. Tentu kita mau buka usaha itu paling enggak 80% itu yang ada di daerah tempat kita tinggal atau daerah sekitaran kita lah gitu ya. Paling enggak ya mencakup misalkan kota ya. Kota. Kita tinggal di kota, daerah kota itulah yang target paling banyak konsumen kita. Nah, itu dia. Tinggal cari aja di Instagram bisa, di Facebook bisa, di website bisa. Cari dari situ, kemudian kita tanya. Kalau misalkan Instagram bisa kita inbox mereka ya. Tanya harganya berapa, price list harganya. Ataupun bisa langsung ke WA mereka juga ya. Tanya harganya. Baru nanti kita cari rata-ratanya. Dari beberapa kompetitor itu kan kita kumpulkan, kita cari rata-rata harganya mereka itu berapa gitu. Dari situlah kita tetapkan harga kita ya. Itu yang pertama ya. Setelah tahu harga pasarannya, kemudian kita beli mesinnya ya. Mesinnya itu bisa mesin yang manual ya, tergantung budget kita lagi nih. Kalau budget kita nggak terlalu banyak ya, bisa kita pakai yang manual, kita belajar manual ya. Kalau budget kita lumayan banyak ya, bisa kita beli yang semi otomatis ya. Mesin sablon cup itu ada yang manual, harganya kisaran 3 jutaan ya. Ada yang di bawah 3 jutaan juga ya, tergantung pabrikan mana gitu ya, karena setiap pabrikan beda harganya. Yang semi otomatis ada yang 15 sampai 20 jutaan lah, tergantung harga pabrikan mana yang memproduksinya, beda harga biasanya. Oke, setelah tahu dan setelah beli, kita beli mesinnya, mesin sablonnya. Yang ketiga, kita belajar nyablon dulu, belajar nyablon sendiri ya. Kita praktek langsung gitu. Misalkan belum ada orderan, ya udah kita langsung aja praktek. Misalkan kita cetak kayak gini ya. Ibaratnya ini cup plastik lah ya. Yang cup plastik asli aja lah. Nah, misalkan kayak gini, nama gitu kan, tulisan gitu. Ya udah, kita buat aja, kita afdruk sendiri gitu kan. Habis itu kita setting mesin sendiri. Nanti mau belajarnya mau otodidak, bisa melalui channel YouTube ini. Ataupun kalau teman-teman ada budget lebih, bisa kursus ya. Kursus di mana aja lah yang kira-kira menyediakan kursus nyablon tuh, bisa kursus itu. Tapi kalau budgetnya nggak ada, ya udah belajar sendiri aja, gratis dari YouTube. Nah, itu dia. Belajar sendiri setelah bisa, supaya konsumen itu nggak kecewa, maka itu disarankan belajar dulu sampai bisa. Setelah bisa, baru kita cari konsumen. Yang keempat itu ya, tahapan yang keempat, cari konsumen. Di mana nyarinya? Di media sosial ya. Bisa dari media sosial, Instagram, Facebook, marketplace, dan lain sebagainya gitu kan. Kita posting usaha kita itu. Kalau kita menerima sablon cup plastik, ya udah posting segala macam media. Kalau kita mau yang langsung ya, tentu daerah-daerah kita tuh pasti ada yang jualan minuman gitu kan. Ya udah, kita tawarkan aja langsung ke mereka kalau kita punya usaha cup minuman dengan harga sekian gitu kan. Ataupun mulut ke mulut, kita punya teman ya kan, kita kasih tahu teman kita, nanti teman kita kasih tahu yang lain-lainnya, udah menyebar itu nanti. Nah gitu dia. Itu tahapan mencari konsumen. Tahapan yang kelima adalah membangun kepercayaan konsumen.
Ini membangun kepercayaan konsumen ini butuh waktu yang cukup lama juga gitu, nggak sebentar. Nah, gimana supaya konsumen itu ya ketika mencari misalkan dari Instagram gitu kan, cari dari Instagram, ketemu punya kita, kemudian dia melihat Instagram kita dan langsung percaya ya, langsung percaya, hubungi kita langsung, habis itu nanya harga dan lain sebagainya, kita desainkan, habis itu dia transfer dulu baru kita desain logonya, baru kita sablon. Jadi gampang prosesnya gitu ya. Mereka nanya harga, habis itu nanya nomor rekeningnya berapa, langsung. Itu karena modal kepercayaan. Nah, gimana cara membangun kepercayaannya? Cara membangun kepercayaan kalau kita sistemnya online, ya udah kita membuat misalkan akun Instagram khusus untuk sablon cup, ataupun TikTok bisa juga gitu kan, ataupun website bisa juga. Jadi kita bangun di situ gimana mereka melihat media sosial kita itu dan mereka langsung percaya. Itu dia, itu intinya. Dan itu memang butuh waktu yang cukup lama dan butuh postingan-postingan yang banyak ya, postingan banyak. Gimana caranya? Kita baru mulai usaha, belum ada postingan ya. Dari sebelum kita ini kita coba-coba ya nyablon, ada foto posting, ataupun kita beli minuman gitu kan yang ada sablonnya, ada foto posting, gitu aja. Gitu memperbanyaknya ya, supaya orang-orang itu lebih percaya dengan media sosial kita dan langsung percaya dengan kita, sehingga mereka prosesnya mudah, mereka mau langsung transfer. Itu intinya. Oke, itu kira-kira ya 5 tahapan untuk membuka usaha sablon plastik ya. Semoga bermanfaat, dan kita lanjut ke sesi tanya jawab pertanyaan dari kolom komentar. Ada dari Jamil Channel ya, ini dibacakan. Bang, minta tipsnya, saya abdruk suka mampet. Saya minta tips nyemprotnya. Ketika semprot feelingnya udah bersih, tapi pas mau nyablon ya ternyata mampet gitu. Caranya sebelum kita pengolesan Bremol, kita olesin dulu screen itu dengan M4, karena biasanya ada bagian yang tertutup dan kita nggak sadar di situ. Pakai tisu, kasih M4, oleskan di screennya. Itu dia, dibersihkan dulu. Habis itu dikeringkan, udah kering, baru kita oleskan Bremol. Udah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika penyemprotan kita terawang ya. Kita terawang, tengok gini. Kalau kita cuma nyemprot gini, ya ini kan screen kita semprot pakai semprotan burung itu, nggak nampak biasanya. Jadi kita terawang sedikit, semprot, misalkan udah semprot kan, udah kira-kira feeling kita udah ini, udah logonya udah bagus, udah rontok logo sama tulisannya sesuai sama cetakannya gitu kan. Kita terawang, tengok. Nanti bagian-bagian yang tertutup atau terbuka itu bakalan terlihat gitu. Kalau misalkan tertutup berarti kan mampet. Nanti kalau tutup kita nggak kita semprot lagi, nanti pas nyablon kendalanya bakalan mampet gitu kan. Susah pula nanti. Kalau udah mampet gitu udah nggak bisa lagi, paksa diulang lagi afdruknya. Ya, jadi itu ya kira-kira jawabannya. Diperhatikan pas nyemprot, diterawang supaya lebih yakin kita. Ya, lebih yakin kita kalau hasil logonya itu benar-benar sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, mungkin hanya itu sharing-sharing kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya. Jangan lupa di like. Sampai jumpa di video selanjutnya.